Hello everyone, selamat datang kembali di channel Rajartan. Di sini kita akan kembali membahas mengenai HTML. Oke, di sini kita memasuki ke belajar 19. Belajar 19.html. Pada belajar 19 ini kemungkinan akan menjadi pembahasan terakhir kita mengenai dasar dari HTML. Oke, di sini kita buat starter template HTML-nya. Kemudian kita buat forms elements. Nah, teman-teman kan banyak yang belum tahu nih form elements dari HTML itu seperti apa. Jadi, oke, di sini kita belajar H1 form element. Oke. Nah, di sini saya sudah paste. Oke, di sini saya komentarin dulu. Nah, berikut ini input, label, select, text area, button, fill sheet, legend, data list, output, option, dan option group itu adalah form elemen dari HTML. Nah, kita akan praktekkan satu-satu nih. Oke. Berhubung ini video terakhir, teman-teman harus lihat sampai akhir ya. Oke, di sini kita buat yang namanya div. Kemudian label, kita pakai semua ya. Label, name, nama, for, nama. Kemudian di sini kita buat br untuk menjatuhkannya. Kemudian input. Nah, type-nya text, kemudian name-nya tuh nama. Placeholder, kita udah belajar atribut kemarin. Masukkan nama. Oke. Kemudian kita buat autofocus dan autocomplete-nya kita buat off. Oke. Kemudian kita copy ini. Oke. Nah, kemudian kita pakai yang elemen dari select. Nah, di sini kita ganti select. Kita ganti. Misalnya teman-teman punya mata kuliah nih, teman-teman. Mata kuliah, mata pelajaran atau apapun itu teman-teman. Oke. Mata kuliah. Nah, di sini kan udah pakai input, teman-teman. Kita kan ingin pakai select ya. Berarti kita select. Kemudian di sini kita buat name-nya itu mata kuliah. Kemudian ID mata kuliah. Di sini kita buat mata kuliah. Oke. Di sini kita buat bukan mata kuliah, teman-teman. Di sini kita buat adalah pilihannya atau optionnya. Kan udah ada select, berarti sudah ada option. Nah, pilihan yang pertama itu adalah jatuh kepada pemrograman dasar. Oke. Pemrograman dasar. Oke. Kemudian kita copy aja. Nah, di sini kita ganti ini pemrograman dasar menjadi algoritma dasar. Web pemrograman dasar. Oh, kita buat struktur data dasar. Oke, coba kita buat 3 aja. Nah, oke. Di sini udah ada inputan, udah ada select. Kemudian di sini kita bisa pakai lagi elemen dari yang namanya text area, teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman bisa buat div label. Kemudian di sini teman-teman bisa buat deskripsi ya. Keterangan. Oke, dan di sini ada label. Seharusnya di sini ada br. Buat dia break line. Kemudian kita pakai yang text area. Nah, di sini ada text area, ada name yang namanya juga sama, kita samain keterangan. Nah, untuk calls-nya 30 dan rows-nya tuh 20 itu seperti apa? Oke. Jadi biar aja dulu teman-teman. Terus kita buat form element button lagi. Type-nya submit. Namanya itu kirim. Oke, kita klik kanan, open in default browser. Nah, maka seperti ini yang terjadi. Jadi di sini ada yang namanya input yang kita udah gunain, type-nya text. Kemudian di sini menggunakan select option.
yaitu form the element dari select option. Kemudian di sini ada text area. Nah, text area ini rows-nya ini kan kepanjangan teman-teman. Kita buat 3 aja. Nah, maka dia akan kecil seperti itu. Oke. Nah, di sini di bagian select ada yang namanya option group, tapi itu nanti aja kita gunain. Kemudian di sini ada lagi yang namanya data list. Data list itu mirip seperti select ya teman-teman. Jadi kalau kita copy yang ini, contohnya di sini hobi. Nah, oke. Nah, di sini kan hobi, kita pilih di sini namanya data list. Nah, data list di sini, kemudian di sini kita buat inputannya. Input yang namanya juga hobi. Input type text name hobi. Oke. Di sini kita buat hobi. Nah, jadi kalau kita lihat perbedaannya, ini belum muncul. Karena apa? Karena di sini dia sebenarnya nggak perlu memerlukan ini lagi teman-teman. Nah, ini kita hapus. Dia hanya value di sini. Dihapus saja. Jadi data list ini berbeda. Kemudian di sini yang inputnya, listnya itu adalah hobi. Oke. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi kayak kita bisa mencari seperti itu. Nah, ini data list ya. Nah, jadi teman-teman bisa pilih nih. Ada pemrograman dasar. Di sini kita ganti aja dulu teman-teman ya. Hobinya itu adalah sepak bola. Kemudian di sini hobinya itu catur. Dan mungkin ada hobinya coding teman-teman ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jadi ketika di select ini, nah dia akan muncul 3 pilihan ini teman-teman. Oke. Ini yang punya data list. Jadi kita udah pakai berapa nih? Di sini label kita udah pakai, select kita udah pakai, text area kita udah pakai, button kita udah pakai, field set dan legend belum, data list sudah, output belum, option sudah, op group. Nah, di op group ini kita bisa copy aja ini yang ini. Nah, apalagi yang ada di teman-teman ya. Nah, di sini. Nah, contohnya kuliner ya, teman-teman. Kuliner aja kita buat sini, kuliner. Kuliner. Nah, di sini kan ada option. Di sini kita buat op group. Nah, op group di sini untuk mengelompokkan option-option ini. Berarti op group itu yang berarti option group. Jadi, di sini kita buat labelnya nih. Labelnya berarti yang melabeli ini semua. Berarti ini kita buat makanan ya. Jadi di sini kita ganti ya pemrograman dasar ini menjadi bakso. Bakso. Kemudian di sini kita ganti menjadi nasi goreng. Kemudian di sini kita ganti menjadi nasi gurih. Gado-gado teman-teman. Gado. Oke, seperti itu. Oke, kemudian di sini kita buat up group lagi. Nah, di sini kita buat minuman. Jadi itu hanya pilihannya teman-teman. Option group itu untuk mengelompokkan aja teman-teman. Jadi sini kita pilih jus jeruk. Kemudian di sini kita pilih jus mangga. Jus alpukat. Oke, coba kita lihat. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi yang pertama kita udah masukkan input, kemudian kita select option biasa, kemudian kita pilih nih, nah seperti ini. Ini ada pilihannya, ada sub-subnya berarti. Ini untuk makanan, untuk minuman, ini untuk kuliner, untuk hobi kita pakai data list seperti ini. Kemudian untuk keterangan kita pakai yang namanya text area. Jadi teman-teman tandain. Nah, di sini kan kita udah pakai semua nih. Nah, ada yang belum kita pakai. Dah untuk yang output ini. Nah, output ini contohnya seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita lihat, nah, jadi ketika dia
dia akan terus nambah seperti itu. Jadi output ini agak ribet teman-teman. Jadi form input, ketika dia input x ini, value dari x ini, value dari x kemudian diparse in menjadi integer, diparse kemudian ditambah dengan value dari b. Jadi totalnya itu kayak gini. Jadi awalnya itu value 50, 25 seperti itu. Jadi ditambah terus. Oke, jadi penambahannya itu juga penambahan 25 seperti itu. Jadi untuk name-nya ini ngambil dari x, dari seperti ini, kemudian nah, ini yang tambah ini diambil dari ini. Nah, jadi untuk output agak ribet teman-teman kalau teman-teman lihat seperti ini. Oke, jadi kita komentari aja yang output ini. Kita tidak bahas. Kemudian di sini ada yang namanya field set dan legend. Oke. Jadi field set dan legend itu seperti apa? Jadi kita bisa kelompokkan ini semua. Field set. Nah, ini kan udah jadi satu form. Kan ini nggak terbagus ya teman-teman. Kita tutup aja di sini. Kita tutup. Kita tutup. Kita tutup. Kita tutup. Nah, di sini kita tutup sampai sini. Nah, oke, coba kita lihat. Nah, maka akan jadi satu field seperti itu, satu field set. Terus kita bisa kasih namanya nih dengan legend di sini. Legendnya itu namanya adalah form mahasiswa. Nah, seperti itu. Jadi dia bakal nempel seperti ini teman-teman. Jadi itu. Jadi kita udah pakai semua. Jadi kalau kita udah buat form, kita ingin membungkusnya dan kita ingin membuat seperti ini, kita gunakan field set. Tetapi kalau kita tidak perlu membuat namanya, kita tidak perlu menggunakan legend. Legend ini untuk membuat namanya. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, jadi kalau kita refresh juga, nah dia akan fokus kemari karena kita menggunakan autofocus di sini dan juga autocomplete-nya menjadi off. Oke. Nah, sampai sini aja video pembelajaran kita mengenai HTML. Nggak nyangka teman-teman kita udah menyelesaikan dasar HTML ini. Ya, pada video terakhir ini kita belajar form elemen. Saya harap teman-teman dapat mengerti penjelasan dan pembahasan HTML dari saya. Saya tunggu kalian di tutorial dan belajar selanjutnya. See you soon.